Hai Cancer, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi bulanan kalian untuk Mei ini. Ini khusus untuk Cancer Rising atau Ascendant Sign, Cancer Sun Sign, Cancer Moon Sign. Kalau kalian nggak tahu Rising atau Ascendant Sign kalian atau Moon Sign kalian, artinya kalian nggak tahu berchart kalian. Di box description gue gitu ada link dari Just Astrology, kalian tinggal klik, isi data-data kalian, dan kalian akan punya berchart kalian gratis. Atau kalian bisa cari sendiri, Google sendiri, banyak kok yang gratis. Gue saranin untuk disimpan ya. Anyway, ini timeless dan general. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang message-nya sesuai dengan kalian, artinya waktu yang tepat untuk kalian nonton. General artinya tidak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian, sun sign kalian, juga rising atau ascendant sign kalian. Jangan nonton sun sign aja. Sun sign itu apa sih? Sun sign itu kalau orang nanya, bintang lo apa sih? Cancer. Nah, itu sun sign. Jadi kalau kalian udah punya berchart kalian, itu kalian bisa tahu moon sign kalian apa. Karena kita tuh konfigurasi. Jadi berdasarkan jam lahir kita dan lokasi di mana kita dilahirkan, itu akan menjabarkan gitu ya, konfigurasi di saat dan waktu, di waktu dan lokasi itu energi apa saja yang membentuk kita. Oke. Nah, cross watcher kalian welcome untuk join ya, karena energinya suka ketukar. Jadi siapapun kalian yang dealing dengan Cancer, mungkin message-nya bisa untuk kalian karena kita suka ya ketukar energinya ya. Dan kalau memang resonates, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading. Untuk mendapatkan akses ke extended reading ya, kelanjutan dari bacaan kalian itu semua ada di box description gue ya. Bisa kalian dapatkan aksesnya melalui Karya Karsa atau jadi member ya, semuanya ada di box description gue. Mau personal reading juga ada di situ nomor gue. Oke. Lanjut aja. Ini gue pakai 12 kartu ya, karena kita balik lagi, karena kita setiap bintang zodiak pergerakan planet itu sendiri juga berpengaruh ke kita ya, keseharian kita ya. Oke, langsung aja. Bagaimana dunia atau orang lain melihat Cancer, melihat kalian? Knight of Cups. Entah kalian itu suka tebar pesona, kesatria cinta ya kan, atau kalian tindakan kalian atau tingkah laku kalian itu dalam rangka atau ya pengertian, mencoba untuk lebih mengerti atau dengan segala pengertian ya, dengan kasih. Knight of Cups. Income kalian, material possession atau harta benda kalian, prioritas kalian, value kalian, dan etika kalian dalam bekerja. Kalian inginkan kebebasan, mengeksplorasi apa saja yang bisa dijadikan income buat kalian masukkan ya. Masukan itu bisa macam-macam. Income itu bisa dari mana-mana, bisa dari pekerjaan, bisa dari macam-macam. Oke. Kalian ingin mempunyai kebebasan dalam mengeksplorasi apa saja yang bisa dijadikan income buat kalian. Ini energi Sagittarius, mungkin kalian dealing dengan Sagittarius atau mungkin kalian punya Sagittarius di berchart kalian ya. Yang mana artinya kalian diminta juga balance, seimbang ya, mengerti bahwa segala tindakan kita itu terikat oleh hukum sebab dan akibat ya. Jadi sadari ada hukum sebab akibat yang kita harus dalam memberi dan menerima, itu ada hukumnya. Itu hukum universal. Dalam hal persepsi, aktivitas sosial, pola pikir,
pengetahuan, wawasan, dan apapun yang kalian yakini, dan juga komunikasi dengan lingkungan terdekat kalian dapat Six of Swords. Kalian akan meninggalkan cara berpikir yang lama atau keyakinan-keyakinan yang sudah usang, ya. Kalian akan move on. Untuk home, family, dan fondasi dan emosional kalian sendiri, kalian dapat Four of Cups. Kalian merasa jenuh, bosan dengan rasa yang sama, itu aja. Untuk masalah senang-senang, pleasure, aktualisasi diri, kreativitas intelektual, anak-anak atau masa kanak-kanak kalian, romance, love affairs, death, energi Scorpio. Yang mana Scorpio sendiri di situ. Kalian diminta untuk meninggalkan, letting go, release, atau berubah, transformasi, ya, perubahan, melakukan perubahan tentang bagaimana kalian bersenang-senang atau mengekspresikan diri kalian sendiri, atau bagaimana, atau kalian punya love affairs, ya, itu harus kalian tinggalkan. Cara-cara yang bersenang-senang seperti itu, ya, atau masa kanak-kanak kalian, masa kecil kalian yang kalian memang harus tinggalkan, atau anak-anak, atau jiwa kekanak-kanakan kalian yang kalian harus tinggalkan. Jadi kalian diminta untuk menjadi lebih dewasa. Well, purnama di Scorpio, ya. Ini masih energi, ya. Untuk di keseharian kalian, rutinitas kalian, efisiensi waktu, bagaimana kalian melayani orang lain, dan kesehatan, kalian dapat Six of Pentacles. Ini sama dengan keseimbangan dalam memberi dan menerima, ya. Setiap tindakan kita terikat, punya ikatan dengan hukum sebab dan akibat, ya. Memberi dan menerima. Ini energi Libra, yang mungkin kalian juga merasa jenuh dengan apapun yang kalian lakukan. Di relationship, kalian lagi mencoba untuk mencermati potensial kedepannya seperti apa, dan bagaimana sekarang hubungan kalian. Any kind of relationship, ya, any kind, partnership, business partnership, persahabatan, pacar, suami, istri, whatever, ya. Kalian diminta untuk lebih grounded untuk hal relationship. Segi finansial, warisan, properti, people's money, partner resources, kalian dapat The Magician. Energinya Mercury. Energinya Mercury. Mercury sekarang ini masih ada di Taurus, ya. Yang mana sebentar lagi akan masuk Gemini, ya, balik ke rumahnya. Yang jelas saat ini sampai sampai tanggal 3, sebentar lagi pindah ke Gemini, ya. Mungkin selama ini selama ini kalian mendapatkan terang dari segi finansial, ya. Sangkut pautnya juga dengan anak-anak, tentang network kalian sendiri, friendship, ya. Kalian sanggup karena kalian punya network yang luas, teman-teman yang luas. People's money, The Magician. Kalian sanggup mewujudkan apapun itu, ya.
dari segi finansial. Ya ada kebahagiaan juga di situ, kalian bisa menciptakan kebahagiaan itu dari segi finansial. Ya. Tapi begitu dia masuk ke Gemini, kalian harus sadarin itu ada karmanya, itu ada ikatannya, ada yang mengikat. Kebahagiaan dari yang lahir dari sisi material itu ada yang mengikat, ada karmanya dan itu harus dirilis juga pada akhirnya, maksudnya healing ya, ada healing. Untuk masalah travel, wisdom, filosofi, foreign, segala sesuatu yang asing. Travel itu segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu secara emosional, entah itu geografi, ya, tentang hukum itu sendiri, tentang higher education, tentang perbedaan latar belakang agama dan budaya. Kalian dapat Ten of Swords. Di energi oposisi adalah Six of Swords, tentang persepsi kalian sendiri, keyakinan yang lama yang kalian ingin tinggalkan dan moving on. Begitu juga di rumah ke-9, di rumah travel, wisdom dan filosofi, kalian memang harus meninggalkan cara berpikir kalian yang lama. Higher education, mempunyai kebijakan-kebijakan, pemahaman-pemahaman yang lebih baru, ya. Jadi kalian diminta untuk meninggalkan apapun yang kalian yakini selama ini adalah diri kalian sendiri. Itu sudah selesai. Di karir, reputasi, long term goal, status sosial, kalian dapat justice, pengadilan. Mungkin kalian dihadapkan pada ketidakadilan atau keadilan atau ya ketidakseimbangan, atau kalian dealing dengan Libra, ya. Yang mana ada kejenuhan itu sendiri, ketidakseimbangan dari segi profesional dan personal mungkin, ya. Ingat, ada hukum sebab dan akibat. Untuk network, friendship, harapan-harapan, komunikasi, kemanusiaan, keadilan sosial, kalian dapat The Sun. Sekarang ini matahari masih di Taurus sampai tanggal 20 Mei, baru pindah ke Gemini. Artinya di situ juga ada Uranus, ya, yang melambangkan jati diri kalian sendiri, keunikan diri kalian sendiri. Ada terang, ada kebenaran, jiwa kanak-kanakan kalian atau anak-anak kalian sendiri yang bikin kalian happy. Nah, dan itu juga ada sangkut pautnya dengan merealisasikan impian, ya, mimpi kita. Ada terang, keren. Untuk ending, closure, karma, alam bawah sadar, dan limiting beliefs, kalian dapat The Star, energi Aquarius. Di rumahnya Aquarius ada The Magician, energi Mercury. Mercury tanggal 3 masuk ke Gemini. Di rumahnya Gemini ada apa? The Star. Di rumah ending, closure, karma, limiting beliefs, dan alam bawah sadar. Kalian butuh healing. Setelah ada healing, wish fulfillment. Jadi apapun harapan dan ekspektasi kalian itu akan terwujud. Dan apapun yang sudah terjadi, entah itu ending atau closure, itu memang sudah harus terjadi.
sehingga kalian butuh healing. Dan kalian tahu kok kalian sanggup mewujudkan apapun itu. Dari untuk segi finansial ya. Alam bawah sadar kalian, Six of Cups. Ini energinya juga sifatnya karma. Ini tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian, tentang twin flame, soulmate, past life connection, memori, nostalgia yang mengikat. Queen of Swords, energi Libra. Di Home Family Foundation, energi Libra itu dia tidak segan-segan untuk mengikat apapun yang tidak selaras dengan kebenarannya. Two of Swords, kalian bingung untuk memilih, bersikap, mengambil keputusan. Yang ini bisa juga dibilang denial ya. Kalian belum bisa menerima apa adanya. Informasi yang ada itu adanya cuma segitu. Tetap kalian harus ngambil keputusan. Bukannya kurang informasi, bukan. Adanya cuma segitu. Tetap kalian harus ambil keputusan dengan yang apapun yang kalian tahu. Eight of Cups, kalian akan meninggalkan apapun yang sudah tidak memenuhi kebutuhan emosional kalian. Entah itu komitmen, entah itu kenyamanan, entah itu kemapanan, entah itu keluarga. Oke. Mungkin kalian dealing dengan Sagittarius, Libra, banyak banget Libranya, dengan Leo, Taurus, Gemini, Aquarius, Scorpio, itu juga Virgo. Oke, kalau memang resonance, gue undang kalian semua untuk ke extended reading karena gue akan baca dengan Lenormand ya, yang sangat gamblang itu, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card ya. Dan sekarang gue akan baca energi planet, pergeseran planet, pergerakan planet di bulan Mei ya. Apa dampaknya buat kalian? Gue harus pakai contekan, gue nggak bisa ngapal semua energi ini ya. Tanggal 3 Merkuri masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Dia masuk ke Gemini, Merkuri. Tadi gue bilang kan ya, kalian butuh healing. Kalian butuh ngebungkus semua hal yang memang sudah selesai, yang sudah berakhir. Itu nggak usah diperpanjang lagi. Nggak ada gunanya ya nyiramin tanaman yang udah mati. Dibungkus aja. Bahkan pemahaman-pemahaman yang sudah tidak berguna lagi gitu. Pemahaman, keyakinan, whatever ya. Dan kalian butuh healing. Dan Moon di Aquarius ya kan. Ini energinya Aquarius by the way. Dan Moon di Aquarius. Aquarius itu artinya finansial buat kalian. Secara emosional pun kalian merasa sanggup. Ya. Tapi di rumahnya Aquarius juga ada Saturn ya. Ada Saturn, ada Jupiter. Sampai tanggal 13 Jupiter pindah ke Pisces. Artinya Saturn itu sangat karmik juga. Ending, closure, karma, limiting beliefs. Kalian harus sadarin itu. Apapun yang membatasi diri kalian sendiri, pemikiran-pemikiran, pemahaman, cara pikir, pola pikir kalian yang membatasi, monkey chatter kalian sendiri, alam bawah sadar sendiri, kalian sendiri ya, yang kalian harus akhiri. Healing, dan kalian akan merasa mampu. Tanggal 8 Mei
Venus meninggalkan Taurus dan masuk ke Gemini. Dan lagi sih. Venus itu energinya tentang money, relationship, dan keharmonisan, dan juga beauty. Ya. Ini rumahnya Gemini buat kalian itu ada di ending closure karma. Jadi kalian mungkin memang diminta untuk memilih, mengambil keputusan untuk mengakhiri atau karena itu karma kalian. Dan sifatnya juga sangat ada korelasinya dengan finansial kalian sendiri, entah itu gonogini, ya, people's money, partner resources, entah itu warisan, ya, business partner, whatever. Nggak hanya itu, Merkuri sebelum meninggalkan Taurus, Merkuri itu dia sempat konflik dulu dengan Jupiter di Aquarius. Kalau kalian ingin menambah ya, finansial kalian, ada sesuatu yang harus kalian tinggalkan, konflik. Karena kadang gelas itu terlalu penuh untuk kita isi, jadi kita harus ngosongin dulu supaya bisa diisi dengan yang berbeda. Layaknya kepala kita, otak kita pun juga kalau udah kepenuhan nggak bisa nambah pengetahuan. Jadi kita harus belajar untuk unlearn, learn, unlearn, and relearn. Belajar, melepaskan, belajar lagi. Tanggal 11 New Moon di Taurus. New Moon itu energinya tentang memulai sesuatu yang baru, apapun itu, dan itu ada terang. Dan itu sifatnya network, friendship, ya, harapan-harapan kemanusiaan, ya, anak-anak, ada terang di situ. Jadi kalau kalian memulai sesuatu yang baru, project baru, bisnis baru, whatever, ya, it's good. Di New Moon di Taurus, ya, dengan bulan baru di Taurus itu sangat bagus waktunya untuk mulai. Dan Mars harmonis dengan Uranus. Karena kalian akan bertindak. Mars itu di Cancer, ya. Mars ada di kalian. Jadi kalian akan bertindak dengan kasih sayang, dengan empati. Yang mana itu adalah sangat mewakilkan jati diri kalian sendiri, kebenaran kalian sendiri, ya, yang kalian ingin wujudkan. Entah itu sifat yang kemanusiaan, keadilan sosial, tentang masa depan kita sendiri, atau tentang anak-anak generasi penerus kita, ya. Tanggal 13 Jupiter masuk ke Pisces, meninggalkan Aquarius. Balik lagi, kalau kita ingin menambah, memperluas apapun itu, entah itu finansial, kita kadang harus ngosongin dulu. Ten of Swords, kan? Entah itu pemahaman kita, entah itu pengertian kita, entah itu pengetahuan kita harus kosongin dulu supaya kita bisa menjadi lebih terbuka, siap menerima apapun yang baru. Ten of Swords. Dan itu juga mimpi-mimpi yang baru, ya kan? Karena Neptune juga di Pisces, Jupiter masuk di Pisces, Jupiter sama Neptune. Jadi kalau sekarang emang Neptune itu di rumahnya di Pisces, ya. Kalau sekarang Jupiter itu secara modern astrologi itu planetnya di Sagittarius, tapi secara tradisional Jupiter itu punyanya Pisces juga. Jadi bersyukurlah kita Jupiter meninggalkan Aquarius, karena di saat Jupiter kembali ke rumahnya itu nilainya double, energinya double. Dan Jupiter tahu dong tentang apa? Keberuntungan, expansion. Dan apapun yang ada di rumah itu, di saat
Jupiter ada di situ. Jupiter itu kan planet terbesar. Segala sesuatu itu di zoom, emang digede-gedein supaya ada kesadaran. Dan kalian dapat no swords, 10 of swords. Dan matahari juga harmonis dengan Neptune. Jadi kita juga kasih pencerahan tentang mimpi-mimpi kita sendiri, bukan halusinasi, bukan ilusi. Kita disupport, energi yang nge-support apapun mimpi kita yang ingin kita wujudkan. Tanggal 20 matahari meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Ending, closure, healing. Apapun yang sudah terjadi memang itu sudah seharusnya terjadi. Kalian harus healing. Kalian minta untuk healing ya. Healing itu proses pemahaman dari apapun yang sudah terjadi. Dan tanggal 23 Saturn retrograde. Saturn ada di Aquarius. Retrograde. Jadi kalaupun kalian ingin mewujudkan, mengaplikasikan mimpi-mimpi kalian ya, apapun yang menurut kalian ideal, goal kalian diminta untuk lebih disiplin. Dan napak tilas, apapun cara yang kalian gunakan selama ini itu sudah sesuai dengan apa yang kalian ingin capai, apa yang kalian ingin bangun, fondasi yang seperti apa yang kalian ingin bangun. Sudah sesuai belum? Sudah cukup kuat? Sudah cukup solid untuk jadi bagian dari diri kalian yang memang merepresentasikan siapa diri kalian gitu. Tanggal 26 gerhana bulan di Sagittarius. Di keseharian kalian, Six of Pentacles, keseimbangan dalam memberi dan menerima, sifatnya karmik. Kalian dengan energinya gerhana bulan, itu bulan purnama, energi bulan purnama double, bahkan even triple ya. Energi adalah release, letting go, kebiasaan-kebiasaan lama demi keseimbangan. Dan Six of Pentacles itu nggak hanya memberi, di sini Pentacles ini bukan hanya sekedar materi ya. Waktu juga termasuk yang value, berharga. Juga perhatian. Tanggal 29 Merkuri retrograde di Gemini ya, Merkuri retrograde. Artinya tidak disarankan untuk travel, tidak disarankan untuk, jadi komunikasi akan terhambat, akan ada salah pengertian, salah paham ya. Kita lebih agak terhambat dalam mengekspresikan diri, agak punya kesulitan maksudnya. Dan akan ada masalah dengan teknologi, transportasi. Terakhir dari Literary Witches Oracle card ya, kalian dapat Spider, Web of Life, jaringan kehidupan itu sendiri. Kita makhluk sosial yang saling bergantung, dan bagaimana kita membangun network itu sendiri, jaringan itu sendiri. Bisa toksik, bisa enggak, bisa menjadi racun, bisa menyesatkan, bisa membangun. Visi Ghost. Apa yang kalian bangun dengan network kalian, teman-teman, itu untuk membangun visi. Visi yang tampak atau tidak, mewujud atau tidak, atau sekedar wacana. Apa yang kalian lakukan? Tindakan apa? Solitude dalam bawah sadar kalian, kesendirian. Lion, tampil sendiri. History, lupakan sejarah dan kostum-kostumnya.
karena kostum-kostum itu tidak mewakilkan jati diri kalian. Kalian diminta untuk menyendiri. Oke, udah segitu aja. Kalau memang resonate ya, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended. Oke. Semua info ada di box description. Kalau mau personal reading, boleh, nomor gue juga di bawah situ. Oke, dah.